Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semua. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang model pembelajaran yang sangat cocok diterapkan di kurikulum Merdeka. Apa itu model pembelajaran inquiry terbimbing? Mengapa model pembelajaran ini sangat cocok diterapkan di kurikulum Merdeka? Serta bagaimana saja sih langkah-langkahnya dalam penerapan model pembelajaran ini? Jadi bagaimana sih pembelajaran yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka? Adapun prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka berdasarkan Kemdikbudristek nomor 56/M/2022. Yang pertama adalah pembelajaran bermakna dan menyenangkan. 2. Membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, relevan. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Untuk tingkatan inquiry itu sendiri ada 4, yaitu inquiry konfirmasi, inquiry terstruktur, inquiry terbuka, dan inquiry terbimbing. Nah, jadi dalam model pembelajaran inquiry terbimbing, siswa itu dibimbing melalui pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka berpikir. Jawaban diperoleh dengan mengeksplorasi model. Model dapat berupa diagram, tabel, grafik, persamaan, eksperimen laboratorium, ataupun kombinasi. Kemudian mereka mengaplikasikan pengetahuan yang baru diperoleh dalam bentuk latihan dan soal. Kemudian menampilkan dan merefleksikan apa yang telah mereka pelajari di depan kelas, serta kita sebagai guru memberikan penilaian terhadap kinerja mereka. Adapun tahapan dalam model pembelajaran ini, yang pertama adalah orientasi, kemudian kedua eksplorasi, ketiga pembentukan konsep, keempat aplikasi, dan yang terakhir adalah penutup. Kalau teman-teman perhatikan di sini untuk tahap kedua dan ketiga, kenapa saya jadikan dalam satu kolom? Karena dalam pembentukan konsep itu terjadi ketika seseorang melakukan eksplorasi. Jadi proses eksplorasi dan pembentukan konsep itu terjadi secara bersamaan. Nah, itu alasan kenapa saya membuatnya dalam satu kolom. Dan poin penting yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam penerapan model inquiry terbimbing ini dituangkan dalam sebuah media, yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD, sehingga akan memudahkan nantinya peserta didik dalam mengikuti setiap tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran inquiry terbimbing. Nah, kira-kira seperti apa dan bagaimana penerapan dari model pembelajaran ini? Silakan simak terus videonya ya. And happy watching! Oke, langsung saja kita tampilkan tahapan-tahapan dari model pembelajaran inquiry terbimbing. Mari kita lihat bagaimana tahapan-tahapan dari model pembelajaran inquiry terbimbing ini. Nah, untuk yang pertama sekali yaitu tahap orientasi. Pada tahap ini mempersiapkan siswa untuk belajar. Ya, jadi di sini guru memberikan motivasi, membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik tentang suatu tema atau topik pembelajaran, dan memberikan materi prasyarat yang dibutuhkan untuk mempelajari materi yang akan dipelajari. Jadi untuk tahap orientasi ini seperti tahapan apersepsi ya kalau dalam sintak pembelajaran, yaitu mempersiapkan siswa untuk belajar. Nah, sebelumnya di video ini tidak saya rekam. Di video kali ini tidak saya rekam untuk tahapan orientasi seperti memberikan materi prasyarat ataupun memberikan motivasi. Jadi di sini saya memvideokannya itu ketika saya mempersiapkan siswa untuk belajar dengan cara membagi mereka dalam kelompok belajar. Karena kita tahu bahwasanya membagi peserta didik dalam kelompok
belajar itu merupakan tahapan dari orientasi. Setelah mereka duduk dalam berkelompok, kemudian saya membagikan LKPD yang berbasis inquiry terbimbing, atau LKPD-nya sudah sesuai dengan tahapan dalam model pembelajaran inquiry terbimbing. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya dalam penerapan model pembelajaran ini diperlukan LKPD yang berbasis model pembelajaran tersebut. Agar apa? Agar peserta didik dapat mengikuti tahapan-tahapannya secara runtut dan runut. Kemudian di sini juga guru tidak terlalu kerepotan dalam melaksanakan pembelajaran ini karena sudah tercantum atau tertulis dalam LKPD. Di sini kalau teman-teman perhatikan, itu saya menggunakan infocus. Tujuannya apa? Tujuannya agar saya mudah nantinya untuk mengulas pertanyaan-pertanyaan kunci yang ada dalam LKPD ya, karena LKPD itu hanya saya bagikan itu satu LKPD satu kelompok. Dan kan untuk anggota kelompoknya itu banyak ya, cukup banyak, yaitu 5-6 orang, sehingga mereka nantinya biar lebih fokus saja dalam mengamati model dan menjawab pertanyaan kunci nantinya. Setelah semuanya selesai, LKPD sudah dibagikan dan infocus sudah hidup. Kemudian saya menanyakan kesiapan belajar mereka, apakah kira-kira sudah siap atau belum untuk menerima materi pada hari ini. Sebelumnya saya di sini menjelaskan bagaimana mereka nantinya dalam memahami model yang ada dalam LKPD. Jadi di sini saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari pelarut dan zat terlarut. Jadi agar lebih paham mereka nantinya dalam mengamati model yang ada pada LKPD. Ini merupakan salah satu peranan dari guru, yaitu sebagai fasilitator dalam model pembelajaran ini. Jika ada di antara mereka yang belum paham terhadap tahapan model pembelajaran ini ataupun belum paham terhadap model yang ada dalam LKPD, itu peserta didik diperbolehkan untuk menanyakan kepada guru. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan yang kedua dan ketiga, yaitu tahap eksplorasi dan pembentukan konsep. Kenapa digabung? Untuk kedua tahapan ini sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya mereka saling berkaitan ya. Jadi pembentukan konsep itu terbentuk atau terjadi ketika seseorang melakukan eksplorasi. Jadi di sini peserta didik melakukan pengamatan model, mengumpulkan, menganalisis data atau informasi, kemudian menyelidiki hubungan, serta mengemukakan pertanyaan dan menguji hipotesis. Sebelumnya dari tadi saya sudah menyampaikan istilah model ya. Jadi model itu dapat berupa gambar, grafik, tabel data, persamaan, demonstrasi, eksperimen labor, atau kombinasi dari hal-hal ini. Jadi model ini nantinya berfungsi sebagai sumber jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kunci. Untuk pembentukan konsep tadi terjadi selama proses eksplorasi. Siswa mengembangkan pemahaman mereka tentang konsep dengan menanggapi serangkaian pertanyaan yang memandu mereka selama eksplorasi model. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan kunci atau pertanyaan kritis. Jadi, siswa menjawab pertanyaan kunci dengan cara memikirkan apa yang mereka temukan dalam model, apa yang baru saja mereka tahu, dan apa yang telah mereka pelajari dengan menjawab pertanyaan sebelumnya untuk mengambil kesimpulan dan membantu membangun konsep pada materi tersebut. Menurut Hansen dalam jurnal penelitiannya, bahwasanya pertanyaan kunci merupakan jantung dari kegiatan inquiry terbimbing ini, yaitu membimbing siswa mengeksplorasi model.
Dalam pembuatan pertanyaan kunci ini tidak sembarangan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini saling berhubungan satu sama lain dan dibuat dari kognitif tingkat rendah hingga kognitif tingkat tinggi, sehingga siswa dapat mengembangkan jawaban dengan memikirkan tentang apa yang telah mereka temukan dalam model atau informasi, kemudian apa yang telah mereka sudah ketahui dan apa yang telah mereka pelajari dengan menjawab macam-macam pertanyaan sebelumnya. Menurut Hansen, pertanyaan kunci ini terdiri atas 5-10 pertanyaan untuk setiap kegiatan atau aktivitas. Nah, untuk tingkatan pertanyaan itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang paling bawah, yaitu directed question, yang mana dalam pertanyaan ini itu sekitar 2-3 pertanyaan, yang mana jawabannya itu ada dalam atau ada ketika kita mengeksplorasi model. Ya, jadi jawabannya itu bisa kita dapatkan ketika kita mengamati model. Nah, ini untuk tingkat level kognitif yang paling rendah. Kemudian untuk tingkatan yang kedua itu adalah convergent question, naik ke tingkat atau level pertanyaan yang lebih sulit, karena di sini pertanyaan itu bisa kita jawab dengan kita menganalisis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi kita di situ dituntut untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membimbing siswa untuk mengembangkan dan memahami materi poin-poin materi yang ada dalam kegiatan atau aktivitas tersebut. Kemudian untuk level pertanyaan kunci yang paling tinggi yaitu divergent question, yang mana dalam jenis pertanyaan ini itu menuntut peserta didik menemukan sebuah kesimpulan atau poin konsep dari kegiatan atau aktivitas tersebut. Kemudian kita lanjut pada tahapan berikutnya, yang keempat, yaitu aplikasi. Jadi setelah peserta didik konsepnya itu terbentuk, kemudian diperkuat dan diperluas dalam tahapan aplikasi ini. Nah, pada tahapan ini peserta didik menggunakan pengetahuan yang baru ia dapatkan dalam bentuk latihan dan soal. Nah, untuk latihan ini memberikan kesempatan peserta didik untuk membangun kepercayaan diri dalam situasi sederhana dan konteks yang dikenal. Ya, jadi untuk latihan-latihan ini masih sederhana untuk pertanyaan-pertanyaannya dan masih bisa membuka sumber-sumber lain untuk mencari jawaban atas pertanyaan. Kemudian kalau pada soal itu memberikan kesempatan peserta didik menganalisis situasi yang kompleks, mensintesisnya dengan pengetahuan lain dan menggunakannya dengan cara-cara baru dan berbeda. Jadi untuk tingkatan soalnya itu tingkat kesulitannya di soal ini dia lebih sulit daripada di latihan. Kemudian di soal ini diharapkan peserta didik tidak lagi membuka catatan maupun sumber-sumber belajar lain untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Kemudian di sini perlu teman-teman ketahui, sebelum peserta didik masuk ke dalam tahap aplikasi, kita bisa menyuruh perwakilan kelas atau salah satu kelompok untuk tampil ke depan, menampilkan jawaban atas pertanyaan kunci. Kemudian di sini kelompok lain bisa menanggapi, dan akhirnya guru kita sebagai fasilitator itu bisa memberikan validasi terhadap apa yang telah mereka sampaikan di depan. Untuk tahapan yang terakhir yaitu penutup. Seperti dalam kegiatan pembelajaran biasanya, bahwasanya suatu kegiatan pembelajaran diakhiri dengan siswa membuat kesimpulan dan guru mengkonfirmasi terhadap hasil yang telah mereka peroleh, kemudian melakukan refleksi terhadap apa yang telah mereka pelajari, dan yang tidak ketinggalan adalah menilai kinerja mereka. Sekian video pembelajaran dalam bagaimana penerapan serta tahap-tahap dalam model pembelajaran inquiry terbimbing. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.